kayaknya belum sampai durhaka lah. Artinya dia tidak bijak, dia tidak mengerti niat baik dari orang tua itu sendiri. Hmm. Tapi kalau baru sebatas ya nggak setuju sih, oke. Tapi kalau sudah kasar sampai mungkin melakukan hal-hal yang nggak etis terhadap orang tua, mungkin ya bisa dikategorikan sebagai durhaka ya. Ya, kalau nggak setuju sih masih ya wajar. Tapi balik lagi, kita harus mengerti sekali lagi tujuan orang tua itu sendiri. Kalau niatnya baik ya dan rasanya kita harus adjust. Tapi kadang kalau memang orang tua kita memang niatnya tidak baik dan salah, kita harus luruskan pandangan mereka ya sebisa mungkin gitu. Ya itu kesempatan kita. Tapi kita harus ngerti bahwa memang ini pandangannya salah nih, pandangannya keliru gitu. Tapi kalau dia baik cuma caranya yang berbeda. Nah, ini tinggal dinego. Ya, dinego caranya yang memang kira-kira pas gitu. Yang sesuai nggak dengan kemampuan kita, sesuai nggak dengan keadaan kita, sesuai nggak dengan kondisi kita saat ini. Nah, dinego di situ. Ya, niatnya baik tapi disesuaikan. Ya, itu cara kita. Tapi kalau memangnya dari niat-niat udah nggak bagus, ya kita tahu ini nggak bagus, ya mungkin kita akan cari tahu dulu ini benar atau enggak, atau bagaimana. Nah, kita luruskan sampai akhirnya dia mengerti. Nah, ketika dia mengerti, dia akan merubah, nah itu akan lebih baik. Tapi kalau Hmm. niat yang baik, tapi kita tidak suka caranya, terus kita lawan, nah itu pun rasanya perlu dipertimbangkan cara-cara demikian. Ya tidak sopan secara ini. Di satu sisi kama anak ini berat, ada kondisi itu dan dia menekan kama baik dia terlahir sebagai manusia. Dia menekan kama baiknya itu sehingga orang tuanya tidak begitu peduli. Nah, itu lagi. Ini jadi kama baik yang lain ada. Dia mendapatkan orang tua yang tidak peduli itu kama buruk yang lain. Lalu Hmm. karena dia harus terkondisi di kondisi yang tidak menyenangkan itu karma buruk yang lain dan dia menjadi gila pun itu karma buruk yang lain ini semua saling terkondisikan. Ya, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi gitu. Saling menekan, saling mendorong ya bisa juga. Nah, itu. Nah, jadi bagaimana pastinya ya kita berusaha untuk objektif. Orang tuanya ada karma yang menyebabkan dia lalai untuk take care anaknya gitu. Nah, itu ada kelalaian di sana, di situ. Sehingga kelalaian ini mungkin juga disebabkan oleh kamanya mereka, kama anaknya itu. Ya, contohnya di Raja Ajata satu, kalau nggak salah cerita ininya ya. Nah, Iya. Raja Ajata satu dikatakan kamu akan meninggal mati ditelan bumi. Tapi dia yakin nggak mungkin saya akan jaga dengan baik semua-semuanya gitu. Ya dia akhirnya bangun rumah 7 lantai. Bangun rumah 7 lantai untuk mencegah dia supaya tidak menginjak bumi gitu. Satu ketika, satu hari memang sudah waktunya gitu. Kamarnya sudah matang, sudah terkondisi. Nah, kuda kesayangannya lepas. Kuda kesayangannya lepas dan dia tiba-tiba turun. Saya ingatin ke penjaganya, kalau saya turun, cegah saya gitu. Pokoknya halangi saya supaya saya tidak menginjak tanah gitu. Tapi penjaganya saat itu tertidur semua. Jadi ada cara itu, mau dibilang kondisi yang menyesuaikan. Penjaganya tidur semua, pintu terbuka semua saat itu katanya. Ya, menarik ya. Jadi seperti ada yang ngatur gitu mau dibilang. Sehingga ya, ruangannya tuh tinggi-tinggi, ya ada aja tangga mengarah ke sana. Sehingga akhirnya sampai depan pintunya, ya begitu nginjak tanah dia langsung tertelan bumi dan diawici. Nah, itu kondisi yang orang bilang, wih ini apa jadi kayak sesuatu kayak dongeng atau bagaimana. Nah, itu karena kekuatan kama. Jadi semuanya terkondisi.
Dia sudah wanti-wanti ke penjaganya, kalau saya turun, cegah saya gitu. Dia sudah jaga itu berlapis, setiap pintu ada penjaganya, setiap lantai ada penjaganya. Tapi semua tertidur. Nah itu ya, kondisinya ada gitu. Kadang ya nggak bisa ngelawan. Nah itu pun kondisi itu ya bisa saja seperti itu. Tergantung sih, tergantung ininya, kondisi dia sendiri. Ada nggak kama yang lebih kuat lagi muncul saat itu? Contohnya lagi, Bante Angulimala juga. Ya kan dia udah banyak ngebunuh kan. Kalau hitungan kama udah pasti berat, ya kan? Tapi masih ada kama penekan, mau dibilang kama penolong, atau kondisi dia untuk jadi arahat, ketemu Buddha. Ya kan? Nah, Buddha jadi menekan kamanya, menekan kondisi tidak baiknya itu, mencegah dia untuk tidak bikin aku salah garuka kama. Buddha jadi kondisi penekan kama buruknya itu, sehingga dia bisa dengan bantuan Buddha menyelesaikan paraminya, mau dikatakan. Jadi mencapai pencerahan atas dukungan Buddha, supporting dari Buddha. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kadang ada yang bisa dilawan, kadang memang ya harus diam dulu gitu. Cerita yang penjagal, Algojo ya. Dia tugasnya potong pala orang yang dihukum mati gitu kan. Tapi di akhir dia ketemu Bante Sariputta, ya kan? Ketemu Bante Sariputta dikasih dhamma karena Bante Sariputta teringat dia pernah berdana gitu. Mengingat kebaikan orang tersebut, akhirnya diajarkan dhamma. Ketika dia sudah pensiun gitu kan. Saat itu akhirnya dia bisa tercerahkan. Nah itu. Nah ini uniknya kerja kama nih yang kita nggak bisa bisa prediksi. Ya enggak. Kita harus berpikir secara objektif. Kalau kita subjektif ya kita akan sulit untuk menerima keadaan. Itu. Artinya kita melihat, oh iya, kondisinya seperti ini. Kita hanya lihat sebatas kondisi saja. Oke.